Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Pemilihan umum ini kalau kita lakukan, apapun bentuknya sudah direkayasa untuk dia menang. Nah, berkaitan itu kami juga sudah kehilangan sumpah prajurit kami. Problem di Republik ini adalah Jokowi. Tapi kalau Anies nanti jadi, tidak mau dia kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, dia jadi lawan kami. UUD 1945 yang asli yang mulai diberlakukan dengan pemerintahan baru. Saya Yas Muhammad, driver online Depok. Bapak-bapak sekalian, sebelumnya hari ini ada dua pendaftaran, yaitu petisi 100 di Jogja dengan jam yang sama dengan dan G45. Ada petisi 100. Karena petisi 100 adalah pemakzulan. Oh, Saya tidak bersetuju dengan itu. Cuma mereka lakukan di Jogja, nanti akan berturut kepada ini dalam rangka mengumpulkan kita, mengumpulkan apa kita yang masih terpecah-pecah ini. Tapi sekarang sudah lebih pada. Dan dari petisi 100 sudah tidak ada kepercayaan untuk melakukan. Saya kira G45 sangat santuy masih. Kalau kita sudah tidak ada bukan santuy. Itu sudah hilang kepercayaan kita kepada diri. Jadi apapun yang kita lakukan, kita tidak akan bersetuju atau tidak akan main di undang-undang mereka. Gitu. Pertama, ya saya sampaikan Purnawirawan tidak berkehendak untuk ada pemilihan yang ya. Pemilihan umum ini kalau kita lakukan, apapun bentuknya sudah direkayasa untuk dia menang. Mereka sudah menari-nari dengan gemoynya, bahwasanya dia tidak akan mendapatkan ini. Tapi kita masih percaya pada Mustafa. Nah, dari petisi 100 nanti masih ada gerakan lagi kemana? Mengimbangi masa kampanye ini kita akan jalan. Sedangkan dari G45 saya kira memang sangat apa ya? Moderat. Iya, berat. Dan kita perlukan itu agar supaya mereka tahu unsur-unsur yang lain ini bukan hanya dari kita saja yang marahin tapi kita melihat bahwasanya ini semua kalangan sudah tidak bersetuju dengan adanya jalan ini. Dari kami petisi 100 itu terus terang sangat menghargai. Kalau amandemen ke-4 selesai terus masuk ke amandemen ke-5, maaf, di benak kami sudah satu, kita sudah hilang, sudah tidak punya Undang-Undang Dasar 45. Nah, berkaitan itu kami juga sudah kehilangan sumpah prajurit kami. Artinya kami tetap harus bernegara pada pemerintahan dan pada negara yang berpegang pada Pancasila dan ideologi dan Undang-Undang Dasar 45. Itu kami perjuangkan sampai kapan. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Dir dan saya itu setuju. Karena terus terang saya berbagi tugas ini. Saya tinggal di sini, Pak Tiasno ikut di Jogja, ya, nanti akan berteman lagi kemana-mana. Nah, lari kami terus terang saya katakan, kami tidak bersetuju dengan adanya pemilu ini. Ya, tidak bersetuju dengan pemilu. Bisa karena 100% dan itu mereka sudah
Mereka punya ASN, mereka punya ABRI, mereka punya polisi, mereka punya uang, semuanya dia ada. Apa yang kita punya? Dan kepala desa pun sudah ditanggung sama dia. Iya kan? 20.000 kepala desa masuk sini. Belum lagi kita bicara masalah kepala daerah yang 107 yang pejabat yang ditunjuk oleh mereka. Apa artinya? Artinya itu sudah semua. Tinggal kita melawan dengan cara kami. Dengan cara kami terus terang dikatakan dengan cara kami terserah mau dinilai apa kan itu. Tapi ini demi Republik ini. Jadi mohon diketahui kerusakan ini punya di kami mengatakan problem di Republik ini adalah Jokowi. Maaf, dari 4 tahun yang lalu saya mengatakan, saya tidak pernah mengatakan dia presiden. Jadi saya akan menunjukkan Jokowi saja. Problem kita dari Jokowi. Ini yang membuat negara kita tidak presisi. Tidak presisi. Jadi kalau kita lihat semua dilanggar, apapun, hukum, politik, ekonomi, semuanya dilanggar. Nah sekarang apa yang harus kita? Ya kita lakukan itu melawan, apapun juga kita melakukan. Karena presiden kita tidak presisi. Presiden kita tidak presisi karena pendidikannya juga tidak memenuhi syarat. Kemudian apa yang dia lakukan semua dilanggar. Jadi kalau saya boleh katakan presiden ini sekarang ini adalah presiden yang melakukan korupsi politik. Bahkan kalau boleh saya katakan mega korupsi politik dia lakukan. Kenapa saya katakan itu? Pendidikan yang seperti itu, maaf bapak-bapak ini mungkin lebih tidak ingin meletakkan kepada dia. Apalagi saya katakan pada waktu yang lalu di mana saya nggak ikhlas untuk dipimpin dia, nggak ikhlas. Saya ikuti aturan negara. Saya harus masuk akabri, saya harus masuk di kelapa, saya harus masuk sesko angkatan, sesko teknik dan Lemhanas. Saya lakukan semua. Walaupun sekarang saya katakan ini sekarang ada pasangan yang secara pendidikan baik presiden maupun wapresnya tidak betul, ya. Tidak betul. Paling yang saya betul adalah Anies. Saya terus terang saya katakan kami tidak mengandalkan Anies. Tapi kalau Anies nanti jadi tidak mau dia kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, dia jadi lawan kami. Ya, sampai akhir hayat kami itu cuma gitu. Tapi saya yakin karena dari 9 partai ini semuanya ayam sayur. Ya. Lihat ada 2 partai yang mengatakan saya Pak Arto, kalau ini menang kami ingin kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Saya taruh hormat. Kalau yang lain enggak. Yang lain itu ayam sayur semua. Jadi hanya berebut untuk kedudukan, jabatan, kekuasaan. Itu sudah ini yang merusak. Ini yang merusak juga membuat presiden tidak presisi dan membuat polisi juga tidak presisi. Istilah Polri itu sekarang sudah merasakan bahwasanya saya bisa menggantikan apa itu. Tidak presisi. Ya. Contohnya kenapa tidak presisi? Lihat aja itu. Yang melanggar di polisi itu bintang 3, bintang 2, bintang ini, ya Allah. Saya bilang mau jadi apa? Apalagi ke bawahnya. Ini sudah tidak presisi. Nah, mega korupsi yang dilakukan oleh presiden juga, ijazahnya palsu, cawe-cawe, anaknya juga dijadikan robah undang-undang dan lain-lain sebagainya. Ini sudah
tidak pantas, di luar kepatutan. Tapi itu didiamkan aja. Kenapa didiamkan aja? 9 partai yang ada itu juga seperti itu sekarang. Menteri-menterinya juga seperti itu. Bayangkan saya terperangah gitu. Menteri yang jadi korupsi, wakil menteri jadi korupsi, kepala daerah korupsi, ketua KPK korupsi. Apa yang mau kita teladani dari itu? Apa? Nggak ada. Karena apa? Karena presidennya sendiri seperti itu. Tidak presisi. Pesan, masukkan orang nggak apa-apa. Seperti yang lalu saya katakan, monggo, saya mau dikandangkan, mau diapakan, monggo. Di usia saya sudah 76 ini tidak ada. Yang saya perjuangkan bukan apa-apa, yang saya perjuangkan untuk anak cucu saya. Jangan sampai ke depan nanti anak cucu saya ngepel di rumah-rumah Cina. Itu ya, jadi saya tidak terlalu dalam lah, tapi itu nafas kami di ABRI itu tiga, ya itu tiga. Nafas saya ikut berkeringat kok di Republik ini. Itu beberapa kali saya ikut di sana untuk mempertahankan Republik ini. Di Aceh saya ikut. Apa yang ada? Jadi saya tidak ikhlas dengan keringat yang kami berikan kepada. Sekarang jadinya seperti ini. Kemarin diangkat Panglima TNI asal itu bagi saya KKN sudah sempurna sekali. KKN sempurna sekali. Iya. Jadi saya sudah tidak tahu lagi harus bicara apa. Tadinya seperti Pak Dini katakan, kami akan bentuk perwakilan untuk menghadap Panglima TNI. Sekarang sudah ganti. Panglima TNI bagian daripada mereka sudah. Ya. Sampai kita guyonnya berarti kamu mau jadi panglima, kamu menjadi apa? Ya. Usahakan kamu dinas di Solo. Iya, usahakan dinas di Solo. Iya, ya itu yang saya anggap aja. Jadi terima kasih G45 bisa mengajak saya di sini juga petisi 100. Kalau tidak ada itu mungkin saya nggak tahu harus bersuara di mana lagi. Terima kasih. Terima kasih Letnan Jenderal Marinir Purnawirawan Soeharto. Apa yang beliau sampaikan saya nilai merupakan suasana kebatinan banyak purnawirawan TNI yaitu ABRI, dan memang banyak yang juga bergabung dengan G45 ini. Selain beliau, kemarin juga hadir Letjen TNI Purnawirawan Syamsir Siregar. Kemudian juga ada pernah hadir dalam rapat Maijen Letjen Purnawirawan Yayat Sudrajat, dan gengnya banyak di Bandung. Pak Jen Sunarto dan Jen Kopassus ikut bergabung. Ini ya kawan-kawan, inilah suasana kebatinan para purnawirawan, walaupun mungkin ada 1-2 yang tidak, dan juga ya, saya kira TNI aktif bahwa dengan pemberlakuan Undang-Undang Dasar 2002, kami selalu katakan demikian, dan undang-undang turunannya keluarga besar TNI, ya, khususnya yang sudah purnawirawan ataupun yang masih aktif, merasa apa istilah yang tepat, dirugikan atau terugikan, sementara jasa mereka sangat besar bagi Republik ini. Dan oleh karena itu, ya, tadi sebagian yang disampaikan oleh Letjen Soeharto adalah dalam kapasitas beliau sebagai presidium juga di sana itu. Di kelompok 100 yang call-nya memakzulkan presiden. Walaupun
beliau tadi tidak setuju. Hah? Oh ini ikut juga. Iya. Ini banyak yang berdui fungsi. Bahkan multifungsi. Tapi jauh menyangkut sikap pandangan G45 itu tadi ya. Menyangkut metode kita, insya Allah ingin presisi, ingin tepat, dan ingin memastikan ada kesepakatan nasional baik oleh MPR yang akan dihasilkan oleh pemilu yang akan datang maupun oleh rakyat secara keseluruhan untuk kembali ke UUD 1945 yang asli yang mulai diberlakukan dengan pemerintahan baru. Saya Yas Muhammad, driver online Depok.